Bab 2737. Aura emas naga spiritual. Saat itu, Partai Langkah Langit hanya perlu sedikit mendesak, dan Sekte Pedang mungkin akan dihancurkan karena kemarahan publik. Tentu saja, ketika kolam pedang sepenuhnya dibuka dan dimasuki, pertempuran dan pembunuhan tidak akan terhindarkan. Namun, kolam pedang hanya dibuka untuk 1 hari dalam 800 tahun, dan para kultivator tidak percaya bahwa Sekte Pedang akan menyia-nyiakan waktu langka ini serta bersusah payah membuat masalah bagi semua orang. Terutama penghasutnya, di mata semua orang, adalah Denver Ma dan yang lain. Tetua Wang, biarkan mereka masuk begitu saja. Yang berikutnya apa akan kita tahan lagi? Setelah semua orang berjalan ke lembah, Aditya Zhang sakit kepala. Tidak, orang-orang ini semua diperbolehkan masuk, dan kultivator yang berikutnya kita tahan, jadi apa nanti Sekte Pedang kita? Orang tua berambut putih mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Jadi Denver Ma dan yang lainnya bertindak, Sekte Pedang akan mengalah, mereka yang tidak bertindak, tetapi malah dihentikan. Bukankah ini memberi gambaran kepada orang luar bahwa Sekte Pedang menindas yang lemah? Bagaimana dengan Tuan Muda? Aditya Zhang bertanya. Alasan mengapa mereka memblokir semua orang adalah karena perintah Jeromelu. Tuan Muda sudah tahu tentang ini, dan ini juga pengaturannya, kata orang tua berambut putih. Tetua, aku pikir pasti ada seseorang yang diam-diam berkomplot membuat masalah ini, mungkin Denver Ma dan yang lainnya. Aditya Zhang menggertakkan giginya. Tentu saja ada orang yang membuat perangkap untuk Sekte Pedang, tapi orang berpikiran sederhana seperti Denver Ma mungkin tidak memiliki pemikiran seperti ini. Orang tua berambut putih mendengus dingin. Paham untuk menggunakan transmisi suara pergerakan langit yang pernah kita gunakan di Sekte Pedang untuk memaksa kita mundur, bahkan membuat token. Kekuatan di belakang orang ini pasti tidak kecil. Kita amati saja dahulu, nanti setelah sampai di kolam pedang, jika orang ini ada tindakan aneh, sudah pasti akan ketahuan. Saat itu tinggal kita bunuh saja. Aku khawatir itu akan mempengaruhi Tuan Muda untuk berburu dan membunuh naga spiritual, kata Aditya Zhang. Tidak apa-apa. Kali ini, tidak hanya Tuan Muda seorang, tetapi juga ada Tuan Muda Yuan dari Sekte Lingtian, tidak akan ada masalah di sana. Ternyata ada Tuan Muda Yuan, kalau begitu aku bisa lega. Mata Aditya Zhang berbinar dan dia pun menghela nafas lega. Sony Yuan, dia adalah salah satu dari 5 pangeran besar di Gunung Sihir. Di area Gunung Sihir ini, karena kacau dan tidak beraturan, banyak sekte besar yang tidak dinaungi oleh Sekte Agung, sehingga sangat kuat. Setiap kultivator generasi muda juga sangat kompetitif. Dan Sony Yuan, yang bisa menjadi 5 pangeran besar di Gunung Sihir yang kacau, tentu saja tidak perlu dikatakan lagi tentang kekuatannya. Ayo pergi, kolam pedang sudah akan dibuka, kalian cepatlah memulihkan diri. Nanti kita akan sangat sibuk. Orang tua berambut putih melambaikan tangannya, Aditya Zhang mengangguk cepat, dan semua orang berjalan ke lembah bersama. Ternyata di dalam lembah pedang, tekanannya tidak sebesar di luar. Mengikuti kerumunan, Erikin juga berjalan ke dalam. Di dalam lembah, hal pertama yang dirasakan adalah perasaan sedikit lega. Di sini, ada kabut samar antara langit dan bumi, tetapi itu bukan uap air. Itu adalah aura roh emas yang kaya, menjadi bentuk yang mirip dengan kabut air, mendistorsi ruang di sekitarnya. Di antaranya, dibandingkan dengan di luar, proporsi aura emas kacau di sini jelas lebih rendah daripada dunia luar, itu sebabnya tekanannya berkurang. Dalam hal ini, meskipun penglihatan juga tertekan, tapi masih dapat melihat semuanya dalam jarak 100 meter. Aven Zhang ini juga telah menyelinap masuk. Saat memasuki lembah, Erikin juga memperhatikan sebuah sosok yang sembunyi-sembunyi.
Meski Aven Zhang menggunakan cara untuk menyembunyikan penampilan dan auranya, tapi jiwa hidupnya ada di tangan Eric Qin. Melalui benda tersebut, Eric Qin dapat dengan mudah mendeteksi keberadaan Aven Zhang dan kedua bawahannya. Namun, Eric Qin secara alami tidak tertarik untuk menyapa pihak lain. Memasuki lembah, Eric Qin meninggalkan kerumunan, memilih arah terpencil, dan berjalan menuju kolam pedang. Lembah pedang memiliki radius 10 mil, dan jika kultivator bisa mengerahkan kecepatan penuh, itu akan bisa lewat dalam sekejap. Tapi sekarang hanya bisa berjalan di tanah, sehingga kecepatannya jauh lebih lambat. Namun, setelah 15 menit, Eric Qin akhirnya berjalan hingga ke pinggir bumi. Di depan, ada jurang yang besarnya tak tertandingi. Melihat ke bawah dari sini, ada aura emas yang tak terhitung jumlahnya mengalir dalam kekacauan di bawah, dan ujung aura tidak dapat dilihat hanya sekilas. Dan ini adalah kolam pedang. Sebenarnya seluruh lembah ini sebagian besar wilayahnya diselimuti oleh kolam pedang, jadi tidak perlu jalan jauh sudah dekat dengan tepi kolam pedang. Di kolam pedang tidak ada air kolam, yang ada hanya aura emas yang kaya. Namun, aura emas berkumpul membentuk keberadaan seperti air, sehingga disebut kolam pedang. Saat ini, di dalam kolam pedang, aura roh emas yang kacau ada di mana-mana. Eric Qin mencoba merasakan, dan menemukan bahwa aura emas di kolam pedang lebih kacau daripada yang ada di luar. Jika kultivator memasukinya, takutnya akan hancur oleh aura emas yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Hanya ketika aura emas di kolam diubah menjadi aura roh emas murni setiap 800 tahun, kultivator dapat memasukinya untuk berlatih atau memurnikan roh senjata dengan aura roh emas. Melihat belum waktunya, Eric Qin pun duduk bersila, menunggu saatnya tiba. Token dan pola dewa sudah dia persiapkan. Langkah selanjutnya adalah mengatur aura kerohanian, menunggu kolam pedang terbuka dan memasukinya. Saat ini, di luar kolam pedang, di dalam area lain, Jerome Lu dan Sonny Yuan juga sedang berdiri di luar kolam pedang. Tuan muda, orang-orang yang membuat keributan di luar lembah telah ditangani. Orang tua berambut putih berjalan mendekat pada saat ini dan berkata dengan hormat ke arah Jerome Lu. Meskipun identitasnya adalah penatua kedua sekte pedang dan hanya lebih rendah dari tetua Meng yang sedang dalam kondisi pingsan, dan Jerome Lu hanyalah putra dari ketua sekte. Tapi semua orang di sekte pedang tahu bahwa setelah ketua sekte tua jatuh, posisi ketua sekte pedang akan diwariskan ke Jerome Lu. Ini juga adalah penerus ketua yang disetujui diam-diam oleh sekte Lingtian. Jadi meskipun orang tua itu adalah wakil ketua sekte, dia sangat sopan kepada Jerome Lu. Jerome Lu sedikit mengangguk, ekspresinya tidak banyak berubah. Tetua Wang, kolam pedang akan buka setengah jam lagi, saat itu kalian harus memberi perhatian khusus pada Denver Ma dan yang lainnya. Yang lain tidak perlu ditakuti, tapi tidak boleh sampai mereka mengganggu diriku dan kepala sekte muda untuk berburu naga spiritual. Big, aku paham, Denver Ma dan yang lainnya, kami akan memberikan perhatian khusus mereka. Orang tua itu tersenyum. Oh ya, ada juga leluhur perintis dari sekte kebenaran, apa dia sudah datang? Setelah Jerome Lu selesai berbicara, dia teringat akan Eric Qin lagi. Ini masih belum jelas, kata lelaki tua itu tanpa daya. Menurut formasi kami, anak ini tidak pernah mengaktifkan token yang kami berikan kepadanya, mungkin belum datang, atau belum digunakan. Orang ini harus diperhatikan juga keberadaannya, kata Jerome Lu dingin. Dia tidak menggunakan token sekarang, tetapi setelah memasuki kolam pedang, dia mungkin akan menggunakannya. Jika menemukannya, segera kirim seseorang untuk mengikuti. Eric Qin menggunakan keterampilan sihir tingkat keempat di lapangan sekte kebenaran. Tetua Meng yang terluka parah, ini juga menarik perhatian tidak kecil dari Jerome Lu.
Terutama karena Eric Kin memakai topeng, ini membuat Jerome Lu bertanya-tanya bagaimana identitas Eric Kin. Mengerti. Orang tua itu segera mengangguk. Tetua Meng masih belum sadar sampai sekarang, terluka parah karena Eric Kin. Karakter seperti itu adalah musuh dan bukan teman, jelas sama berbahayanya dengan Denver Ma. Bersambung.